Inilah Kabupaten Ciamis, salah satu daerah yang termasuk ke dalam wilayah Priangan Timur, Provinsi Jawa Barat. Kekuatan sektor siraja buah di daerah ini begitu besar. Daerah ini bisa disebut sebagai penopang produksi durian untuk Jawa Barat. Ciamis dinobatkan sebagai kota kecil terbersih se-ASEAN. Udara yang sejuk, masyarakatnya yang ramah, dan dukungan alam yang mampu mendorong daerah ini menghasilkan durian yang baik. Bergerak ke wilayah pinggiran, sebuah kebun terhampar luas, sejauh mata memandang, pohon durian berbaris tertata apik. Pohon durian yang didominasi oleh jenis bawor, musangking, duri hitam, dan super tembaga, tertanam di atas lahan seluas 150 hektar. ABN Farm menjadi salah satu daya tarik para pelancong dan pecinta durian yang datang dari mana saja di bagian Indonesia. Abun Bunyamin atau yang akrab disapa Haji Abun. Dia seorang pengusaha pabrik besi asal Ciamis. Kebunnya terletak di Desa Raksabaya. Sejak tahun 2019, dirinya memutuskan untuk menanam pohon durian. Hal itu didasari dari keprihatinannya karena durian premium masih banyak yang diimpor dari negara tetangga. Ia melihat tanah Pertiwi memiliki lahan yang sangat subur. Karena di tahun 2015 atau 16 saya main ke Malaysia, saya makan durian musangking, tahu buahnya tapi nggak tahu pohonnya. Musangking jenisnya, akhirnya saya, wah ini harus nanam, kan dengan harganya mahal ya. Ternyata di Indonesia juga nyari dapat, harganya sangat mahal. Buah musangking, buahnya. Saya kan karena hobi saya beli, kok mahal? Kenapa kita nggak nanam aja gitu, nggak dikembangin di Indonesia? Padahal yang namanya Indonesia itu kan dengan tanah yang subur, iklimnya juga bagus. Ternyata Indonesia di tahun 2018 atau sampai sekarang lah kasarnya ya, itu masih impor durian dari negara tetangga ya. Usia rata-rata yang ada di kebun ABN Farm sudah berusia 4-5 tahun. Saat ini, pengembangan budidaya durian premium di lahannya terus dilakukan. Target yang ingin ditanam olehnya mencapai 20.000 pohon durian premium. Dengan kondisi seperti ini, dukungan nutrisi untuk menyehatkan pohon agar melahirkan kualitas buah yang sangat baik wajib dilakukan. Kalau semua petaninya serius ya, insya Allah durian akan banyak. Tapi kalau saya amati ya, ada yang gas awal, udah kesananya, ya mungkin ada kendala apa ya. Kadang kendala buahnya nggak berbuah juga, hilang semangat ya. Kalau kami sendiri ya, udah muter-muter ke setiap daerah, tergantung semangatnya orang. Tapi kalau Priangan Timur dengan iklimnya yang bagus, insya Allah di Priangan Timur itu akan suatu yang nyuplai durian lah, khususnya Pulau Jawa akan terbesar menurut saya sih. Saya tanya juga ke penjual bibit, kemana suplai bibit yang paling banyak di Pulau Jawa. Itu adalah sekarang kalau enggak Ciamis, Tasik, Garut ya. Kalau udah ke mungkin ada Bogor lah sebagian ya. Tapi kalau menurut saya sih yang paling banyak itu Ciamis, Tasik sekarang yang nanam durian itu. Perawatan pohon dengan pruning memang cukup sederhana, tapi hal ini adalah bagian penting agar penetrasi sinar matahari bisa maksimal. Memotong bagian dari pohon yang tidak diinginkan akan meningkatkan sirkulasi udara dan mengarahkan pertumbuhan pada cabang produktif. Hasil akhirnya meningkatkan kualitas dan kuantitas pada buah durian. Kalau Priangan Timur, kalau untuk Pulau Jawa ya, insya Allah jadi sentralnya. Karena mungkin saya nggak tahu lah karena saya juga belum pernah ke luar pulau ya. Insya Allah lah. Kalau untuk Pulau Jawa udah penyuplai terbesar, insya Allah Priangan Timur nggak ada yang ngalahin. Karena apa? Bicaranya apa? Iklimnya yang menunjang. Karena kan kalau nanam durian itu kan nggak semua tempat bisa ditanam ya, dan bisa tumbuh subur ya. Kalau asal hidup mungkin hidup, tapi tumbuh subur dan berbuah bagus itu kalau saya lihat ya nggak semua daerah. Itulah. Setelah melakukan pruning, pemberian fungisida dan nutrisi tanaman harus segera dilakukan. Hal ini supaya kesehatan pohon tetap terjaga.
Hal yang perlu diingat oleh setiap petani adalah pohon durian merupakan makhluk hidup yang tetap harus mendapatkan perhatian. Tahun 2024, kebunnya sukses panen si raja buah hingga totalnya mencapai 12 ton dari semua jenis durian. Tentu, ini menjadi gambaran bagaimana kekuatan Priangan Timur yang datang dari Kabupaten Ciamis seraya mampu memberikan kekuatan besar terhadap produksi durian di masa yang akan datang. ABN Farm memberikan banyak manfaat untuk masyarakat desa setempat dalam peningkatan taraf ekonomi warganya sendiri. Mereka diberikan tanggung jawab untuk mengurus pohon durian hingga panen. Hasilnya tentu kembali lagi kepada mereka. Sebuah hasrat yang terpendam dari Haji Abun yang menginginkan Ciamis bisa jadi penyumbang besar buah durian. Bukan hanya ABN Farm yang memiliki potensi besar yang menghasilkan buah durian terbaik di Jawa Barat. Di sebuah desa Karya Mulia, Kecamatan Cisaga, terdapat beberapa titik kebun durian yang memiliki potensi untuk menghasilkan raja buah yang baik. Satu di antaranya kebun yang berada di bawah naungan Baika Farm. Ini adalah pohon Masmuar atau D168 yang sudah berusia puluhan tahun. Hasil buahnya tentu saja lebih baik dari negara asalnya. Sejak awal masa tanam hingga sekarang adalah sebuah bukti nyata perawatan yang konsisten dan intensif mampu memberikan timbal balik yang sepadan dengan perjuangannya dulu. Meskipun begitu, pemilik mengaku ketika awal membeli bibit, dirinya tertipu oleh penjual. Dengan luasan yang luar biasa, ratusan hektar. Jadi begitu ngomong-ngomong sama konsultannya dari Balitbu Subang itu, kok agak-agak menarik ini nanam durian gitu. Jadi ini akhirnya si kebun albasianya dibuang, diganti sama durian. Itu awal-awal mulanya karena ikut-ikutan perusahaan tempat kerja. Ya kita juga nantilah buat main-main pensiun nanam durian lah. Gitu asalnya. Sayang beribu sayang, kondisi di sekeliling kebun ini memberikan PR yang besar nan panjang. Tak sedikit pohon-pohon keras menjulang tinggi, ternyata mengganggu pertumbuhan pohon durian. Disinilah peran tim lapangan dari perusahaan AgroSolution DGW menjadi harapan dalam perawatan kebun durian untuk menuntaskan setiap masalah. Kelayakan lahan di sini untuk durian bisa. Tinggal bagaimana kita merawat. Nah ini yang saya pengalaman 13 tahun nanam durian itu belum ketemu formulasi yang benar, yang tepat di kebun saya untuk merawat durian ya. Soalnya sampai sekarang yang namanya penyakit awar daun, kanker batang segala macam saya belum bisa bebas dari itu. Berarti itu permasalahan kan. Tapi kalau untuk tanamannya bisa sehat, berbuah lebat, ini udah sering dialami. Kita yang di depan rumah Masmuar berbuah sampai 200 butir pernah. Yang ini coba lebat-lebat kalau lagi musim. Di sebelah sisi lainnya beberapa pohon tumbuh dengan baik. Di pekarangan rumah pun pohon durian yang ditanam bisa tumbuh subur. Padahal letaknya persis di pinggir jalan raya. Kalau saya membaca tren petani durian di Priangan Timur, sangat optimis. Tinggal bagaimana pemerintah dalam hal ini menyatukan petani-petani ini supaya bisa menghasilkan buah yang bagus, bisa menghasilkan buah yang banyak. Tim DGW mencoba memberikan treatment terhadap tanaman yang masih dalam fase vegetatif. Kita akan melakukan aplikasi pupuk pada tanaman durian umur 2 tahun pada fase vegetatif. Jadi produk yang akan dimasukkan adalah yang pertama compaction dengan kandungan 15-15 plus TE. Yang kedua NPK Gold dengan kandungan 16-10-18. Yang ketiga ada satu lagi Cakra Pandawa DAPS dengan kandungan nitrogen 12, fosfor 20, sama sulfur 12. Takaran yang dimasukkan yaitu untuk compaction sendiri 100 gram, untuk NPK Gold
100 gram dan untuk Cakra Pandawa DAPS sendiri 200 gram. Dan cara pengaplikasiannya dengan cara ditabur sekeliling di kanopi daun. Bukan hal mudah merawat pohon durian, perlu kecermatan dan ketelitian serta komunikasi antar pemilik dan tanamannya. Tak hanya itu saja, potensi tercium dari kebun lainnya. Pemiliknya bernama Rudi. Kebun ini menjadi ikon untuk wilayah Kecamatan Cisaga. Buah yang dihasilkan begitu baik, apalagi untuk jenis duri hitam atau D200. Kualitasnya tidak diragukan lagi. Pohon yang sudah menjulang tinggi di kebun ini lagi-lagi menjadi PR untuk tim DGW, menuntaskan segala permasalahan yang ada sekarang. Ya walaupun memang di sini kalau dari tanahnya memang cocok lah. Kalau dari pertumbuhan juga nggak dipupuk pun ya lumayan. Tetapi ya bukan begini kalau memang mau diproduktifkan itu nggak begini gitu kan. Ya kelihatan kan dari daunnya, dari cabang-cabangnya gitu kan. Ya harus rajin Pak, harus rajin. Rudi sendiri optimis jika memang Priangan Timur khususnya Kabupaten Ciamis bisa menjadi tulang punggung durian nasional untuk kedepannya. Asal kita bisa menyajikan informasi yang baik dan benar gitu kan ya. Insya Allah hasilnya bisa maksimal. Toh mereka nggak datang pun kita bisa ngelihat dari media sosial kan. Nah, tapi kan kenyataannya banyak sekarang media sosial yang wah begini gitu kan. Asal apa yang mereka sampaikan benar, insya Allah lah bisa optimis. Di bawah komando Azwar Purwanto, beberapa kebun yang ada di wilayah Ciamis dan sekitarnya mampu mengembalikan rasa optimis jika suatu hari nanti kekuatan daerahnya bisa memasok dan memenuhi kebutuhan pasar durian di Indonesia. Wilayah ini menjadi lahan koleksi Baifka Farm, bukan hanya menanam durian dari negara tetangga saja, tapi durian asli yang tumbuh di Indonesia dengan kualitas buah yang mumpuni ada di sini. Usia pohon di sini masih sangat bayi. Pemberian asupan makanan bagi pohon sangat penting diperhatikan. Ketika kita bertanam durian, kita biasanya berpikir cuma hanya buahnya lebat, buahnya banyak. Tapi satu hal yang sering dilupakan petani-petani adalah keadaan tanah dan akar. Nah, dengan menggunakan produk Divine, kita bisa untuk menaikkan biologi tanah, meningkatkan pH tanah, dan meningkatkan nutrisi tanah. Untuk pengaplikasian Divine untuk tanaman durian bisa dengan dua cara, dikocorkan ataupun ditabur. Untuk pengaplikasian kocor Divine 600 bisa menggunakan 1 gram per liter air, ataupun ketika aplikasi ditabur bisa menggunakan 10-15 gram per tangkal pokok dan disesuaikan dengan umur tanaman tersebut. Kontur yang miring dipilih oleh Azwar agar kebun durian koleksinya bisa optimal terhadap drainase dan mencegah genangan air yang bisa membuat busuk akar pada pohon durian. Terlebih, hal ini akan mempermudah pengelolaan dari sinar matahari dan irigasi yang dibutuhkan tanaman agar tumbuh secara optimal. Tebaran kebahagiaan dari buah durian sangat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Sumber kekuatan besar tentang buah ini turut disumbangkan dari pekarangan belakang rumah milik Profesor Aep. Jenis durian ditanam di sini pun beragam. Beberapa pohon yang ada dilakukan top walking. Alasannya untuk meningkatkan value. Kenapa pilihannya durian? Pertama, karena durian bagi penduduk Indonesia itu sesuatu yang buah yang tidak aneh begitu ya. Buah yang tidak aneh dan penggemarnya begitu banyak. Hampir semua orang Indonesia tahu durian dan senang durian. Kenapa top walking perlu dilakukan? Ini adalah sebuah teknik pertanian untuk mengganti bagian atas tanaman durian yang kualitasnya rendah atau tidak memiliki nilai sama sekali. Mengganti dengan entres di cabang atau batang atas dengan menggunakan jenis unggul tanpa harus membuang pohon utama secara keseluruhan. Tujuannya meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil dari buah durian, maka mengubah pohon lokal yang kurang produktif menjadi varian unggul secara cepat adalah teknik yang sangat penting untuk dikembangkan. Nah, kemudian ketika tanahnya sudah sehat, hal kedua yang harus diperhatikan adalah perakaran. Perakaran sini bisa dibantu dengan pengaplikasian rootmoss.
Nah, untuk pengaplikasian Rootmost sendiri dengan cara dikocorkan dengan konsentrasi 1 mili per liter air. Gitu. Atau jika disemprotkan menggunakan tangki, semprotkan ke tanah, dalam satu tangki menggunakan satu tutup Rootmost. Rootmost ini fungsinya untuk merangsang pertumbuhan akar, bulu-bulu akar yang siap serap untuk nutrisi-nutrisi tanah, sehingga meningkatkan serapan nutrisi untuk tanaman durian. Nah, sehingga tanaman durian lebih sehat gitu. Kebun yang dimiliki Profesor Aep memang sudah mengalami panen beberapa kali dengan hasil buah yang baik. Semangat belajar dirinya menjadi daya gedor bagi para petani muda yang ada di Ciamis dan juga sekitarnya. Setidaknya, dirinya menikmati sebagai petani durian karena baginya langkah akhir dari tujuannya sangat jelas. Saya optimis sekali. Kenapa? Ya tadi, alamnya sangat mendukung. Alamnya sangat mendukung. Kemudian orang-orang, petaninya semua fokus dalam hal merawat terutama. Ada juga sih yang tanam seperti singkong ada, ya. Itu karena tidak ada bimbingan itu tadi ya. Tapi kalau ada bimbingan itu sangat bagus, baik yang di rumah-rumah dan sebagainya. Top working turut dilakukan oleh sekelompok petani durian di sudut Kabupaten Ciamis. Sebuah titik di pedalaman wilayah kabupaten ini bernama Desa Kalijaya, masuk dalam Kecamatan Banjaranyar. Desa ini menjadi percontohan kawasan agrowisata durian. Desa Kalijaya ini dikenal sebagai sentra durian. Tapi selain itu, kopi pun di sini banyak sekali. Kopi Robusta dari Kalijaya itu enak banget. Selain itu juga manggis tentunya. Banyak kita temukan di Kalijaya ini. Untuk mencapai lahan durian di sini harus melewati jalanan yang terjal. Bukan hanya disambut oleh pemandangan yang indah, tapi melihat pohon durian yang tumbuh sehat cukup membuat tersenyum. Azwar Purwanto bersama Kepala Desa Kalijaya, Yosep Kurniawan, beserta komunitas petani durian setempat mengawal tim selama di lokasi. Kenapa durian? Nah, karena memang saya pikir-pikir, kita juga rembugan untuk kita punya identitas itu apa nih? Kita kan juga punya kopi, punya manggis, dan buah-buahan lainnya. Kenapa durian? Karena durian punya daya tarik beda dengan buah-buahan yang lain. Orang tuh dari mana-mana rela datang ke desa terpencil ini gitu ya, cuma untuk mencari durian. Kalau udah datang kan, yang dibeli bukan cuma durian. Ada pete juga dibeli, ada gula juga dibeli, ada kopi juga dibeli. Keseriusan dari pemerintah Desa Kalijaya dalam mengembangkan bisnis durian memang tak main-main. Ribuan pohon durian lokal dilakukan top working demi menghasilkan kualitas buah yang memiliki nilai tinggi. Nah, kenapa kemarin kita ada program TW? Karena dari beberapa petani sudah ada yang TW duluan gitu ya. Dan kemarin satu pohon yang dapat 6 juta, ada yang dapat 20 juta baru dari satu pohon. Makanya kita anggarkanlah dari Dana Desa untuk program TW. Dan ke depan kalau tahun ini sukses yang 1.500, tahun depan kita akan laksanakan lagi program TW ini. Karena potensi durian yang untuk di TW aja itu kemarin sudah didata itu sampai 5.000 pohon. Jadi potensi masih sangat besar sekali. Program yang sedang berjalan itu memang turut dirasakan oleh para petaninya secara langsung. Perubahan taraf ekonomi dirasakan ketika musim panen tahun lalu berlangsung. Saya sangat optimis gitu ya, apalagi kita kan alhamdulillah kita ya dengan beberapa pekebun yang punya nama besar di Priangan Timur itu kita selalu terjaga komunikasi gitu ya. Saya optimis sekali bahwa Priangan Timur ini ke depan akan jadi sentra durian unggulan. Karena potensi TW-nya itu yang sangat luar biasa. Tak jarang, produk biostimulan tanaman dari Leyli seperti Divine 600, Leyli 2000 dan khususnya Astonis kerap dipakai petani untuk memberikan manfaat terhadap pohon raja. Kandungan dari produk Astonis khususnya menyediakan nutrisi penting seperti kalsium dan boron, mencegah kerontokan bunga dan buah, meningkatkan ketahanan terhadap penyakit dan stres lingkungan.
termasuk meningkatkan bobot dan kualitas buah durian. Manfaat lainnya memperkuat dinding sel tanaman agar tidak mudah rusak. Kemudian untuk masalah nutrisinya, agar bunga tidak mudah rontok dan rasa lebih manis, bisa menggunakan astonis. Astonis digunakan dalam konsentrasi 2 ml per liter atau 1 tutup untuk 1 tangkinya. Desa Kalijaya beruntung memiliki masyarakatnya yang produktif. Hampir seluruh lahan di desa ditanami durian lokal ataupun jenis musangking. Tak hanya itu, lahan belajar durian bagi masyarakat yang ingin mendalami budidaya si raja buah mulai dari menanam dengan baik dan benar turut difasilitasi. Setahun ada sekitar 2.000 pohon durian yang ditanam di lahan milik desa maupun di lahan warga. Mereka semua swadaya, bersama-sama secara sadar turut menanam pohon durian untuk menciptakan desanya sebagai sentra durian. Banyaknya top walking yang dilakukan oleh teman-teman petani durian di Priangan Timur bukan berarti tidak menghargai atau tidak mencintai beberapa varietas tersebut. Petani durian kita, Priangan Timur khususnya, selalu ingin menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Dan jangan lupa perawatan harus diutamakan. Karena sayang banget kalau misalkan keindahan alam yang Priangan Timur punya ini tidak dibarengi dengan hasil buah yang lebih bagus. Dan semoga harapan kedepannya petani durian Priangan Timur atau semua yang punya pohon durian di Priangan Timur bisa menghasilkan durian yang bagus dan jadi salah satu daerah penyumbang terbanyak untuk durian di Indonesia.